Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah kemarin membahas kisah hidup dari Levi Ackerman, kali ini kami akan membahas salah satu klan Ackerman lagi. Tepatnya yaitu Mikasa Ackerman. Tentunya kisah dari Mikasa pasti akan lebih menarik lagi dengan Levi, mengingat ia dekat dengan tokoh utama dari anime Attack on Titan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut kisah hidup Mikasa Ackerman versi Efek Anime. Mikasa terlahir dari kedua orang tua yang memiliki klan berbeda, di mana ibunya adalah orang Asia, sementara ayahnya adalah seorang klan Ackerman. Dan karena hal tersebut, sekarang Mikasa menjadi seorang Ackerman. Karena biasanya nama marga akan mengikuti marga dari sang ayah. Jadi ia dinamai Mikasa Ackerman. Mikasa kecil digambarkan sebagai anak yang baik dan bergembira. Di samping itu, ia juga memiliki orang tua yang sangat menyayanginya. Seperti yang terlihat berkat keturunan darah dari ibunya, Mikasa memiliki rambut hitam layaknya orang Asia. Namun untuk sekarang, insting Ackerman-nya belum bangkit. Itu terlihat dari Mikasa yang masih lembut dan tidak suka kekerasan. Namun suatu hari kebahagiaan itu telah sirna, di mana ada beberapa penjahat yang mau menculik Mikasa. Dengan tujuan penjahat tersebut ingin memperdagangkan Mikasa di dunia bawah. Mengingat saat ini Mikasa dan keluarganya hidup di tengah perhutanan. Tetapi di sini ibu dan ayahnya berusaha keras untuk membuat anaknya tidak dibegitukan. Tapi naasnya malah kedua orang tua Mikasa dibunuh secara keji oleh penjahat tersebut. Kabar baiknya, Mikasa berhasil kabur dari kejaran penjahat itu. Namun Mikasa akhirnya tertangkap dan disekap di salah satu tempat oleh penjahat tersebut. Nah, pertama yang mengetahui kejadian itu adalah Grisha dan anaknya. Yang mana Grisha dan Eren yang ingin berkunjung malah melihat hal yang tragis tersebut. Eren yang mengetahui kalau keluarga Mikasa telah terbunuh langsung marah. Bahkan ia mencari Mikasa sendirian. Sampai akhirnya Eren pun datang ke tempat para penjahat itu. Saat di sana, Eren pun langsung membunuh salah satu penjahat itu. Namun naasnya Eren pun akhirnya tertangkap, karena Eren tidak menyangka ada satu orang lagi. Akhirnya Eren yang sudah terpojok meminta Mikasa untuk bertarung. Karena jika dia tidak bisa bertarung hari ini, maka ia akan mati di sini. Mendengar perkataan dari Eren secara mengejutkan, insting Ackerman Mikasa bangkit. Lalu sesuai perkataan dari Eren, Mikasa langsung menusuk penjahat itu. Dan kemudian baru diakhiri oleh Eren yang membunuh secara membabi buta. Di saat yang sama pula Eren menasihati Mikasa bahwa dunia itu sangat kejam. Maka dari itu ia akan berusaha keras untuk bertahan hidup dan mencapai tujuannya. Mendengar hal tersebut akhirnya Mikasa sadar. Dan sekarang akhirnya Mikasa menjadi anak angkat dari Grisha. Karena sekarang Mikasa tidak memiliki keluarga atau kerabat. Mulai dari sini Mikasa bertujuan untuk bersama dengan Eren. Itu terbukti dari Mikasa yang selalu menjaga shawl yang diberikan oleh Eren. Cerita bersingkat lagi saat Mikasa sudah hidup bersama di rumah Eren. Di waktu tersebut Mikasa dengan cepat beradaptasi dengan keluarga Eren. Karena keluarga Eren adalah orang yang sangat baik. Bahkan ibunya Eren menganggap kalau Mikasa seperti anaknya sendiri. Jadi mulai dari sini, kehidupan kedua Mikasa telah dimulai. Dan sejak perkataan dari Eren, Mikasa mulai berlatih untuk menjadi kuat. Dengan tujuan, ia akan menyelamatkan Eren dari bahaya yang akan mendatang. Mengingat Eren adalah orang yang ceroboh dan tidak suka diperintah. Cerita bersingkat lagi saat ia dan Eren memutuskan untuk masuk menjadi prajurit untuk bisa mengalahkan Titan. Lantaran keduanya sangat membenci Titan karena ibu Eren telah mati selama insiden jebolnya dinding Shiganshina. Di pelatihan tersebut, Mikasa terlihat sudah menguasai pelatihan yang diberikan. Jadi insting Ackerman-nya saat ini sudah mulai terlihat. Bahkan pula, ia adalah lulusan terbaik dari Kadet 104. Mengingat ia bisa menguasai beberapa peralatan dengan cepat. Apalagi Mikasa bisa mempraktikkan cara membunuh Titan dengan cepat. Cerita berlanjut lagi saat mereka sudah lulus dari Kadet 104. Di saat itu muncul kebimbangan lagi, di mana Mikasa bimbang karena Eren memintanya untuk tidak mengikutinya lagi. Dengan alasan Mikasa memiliki kehidupan sendiri. Hal tersebut membuat Mikasa bimbang, karena tujuan hidupnya adalah melindungi Eren saja. Tapi dengan perkataan tersebut ia mulai mencari tujuan hidup barunya.
Sampai suatu ketika Mikasa dan Eren telah memiliki misi masing-masing. Yang mana Eren berpatroli dan menjaga di bagian depan, sementara Mikasa berpatroli di bagian belakang, mengingat orang-orang yang kuat akan menjaga dinding bagian dalam. Hal itu membuat Mikasa bimbang, karena di misi kali ini ia tidak bisa menjaga Eren. Sampai akhirnya ia memutuskan ke bagian depan, lantaran ada kabar bahwa dinding telah dibobol lagi. Di keadaan yang mendadak itu tak terduganya lagi ada kabar bahwa Eren telah dimakan oleh Titan. Mengetahuinya, Mikasa bergegas ke sana. Bahkan ia tetap percaya bahwa Eren masih hidup. Namun depresinya menjadi-jadi saat Armin telah mengatakan kebenaran bahwa Eren benar-benar dimakan Titan. Hal itu membuat kemarahannya menjadi semakin memuncak. Sampai-sampai ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Apalagi sekarang ia berniat untuk membunuh semua Titan. Namun sialnya ia tidak memperhatikan peralatannya yang mulai rusak. Atas hal itu Mikasa hampir dimakan oleh Titan. Namun tak terduganya lagi tiba-tiba ia diselamatkan oleh Titan yang mirip Eren. Di saat melihatnya sekilas Mikasa melihat kalau itu adalah Eren. Dan benar saja Titan tersebut adalah Eren. Sejak saat itu juga ia menetapkan tujuan hidupnya bahwa ia akan melindungi Eren apapun yang terjadi. Bahkan ia tidak ragu meninggalkan misi demi bisa menjaga Eren. Mengingat keluarga yang ia punya sekarang adalah Eren seorang. Nah, peran besar dari Mikasa juga terlihat saat penangkapan Annie di hutan maupun di kota. Pertama, kita mulai di hutan dulu. Yang mana saat itu ia sangat marah dan hampir membunuh female Titan. Dan seperti biasa, ketika kemarahan Mikasa memuncak, Mikasa tidak bisa berpikir jernih. Atas hal itu dimanfaatkan oleh female Titan untuk membuat Mikasa tidak berdaya. Tapi beruntungnya Levi datang dan menyelamatkan Mikasa dan Eren. Kedua adalah saat penangkapan Annie di kota. Yang saat itu peran dari Mikasa sangat besar. Yang mana saat itu Mikasa dengan kemampuan menebasnya, Mikasa mampu memotong tangan dari female Titan dalam mode pengerasan. Dan scene ini berarti bahwa Mikasa sangat membenci orang-orang yang mau mencelakai Eren. Bisa dilihat saat adegan itu insting membunuh Mikasa benar-benar mengerikan. Lalu pada season kedua peran dari Mikasa juga cukup banyak. Pertama, saat terbongkarnya identitas dari Reiner dan Bertolt. Di mana saat itu meskipun ia adalah teman dari mereka, Mikasa tidak segan-segan membunuh Reiner dan Bertolt. Dengan alasan, ia tahu kalau Reiner sedang mengincar Eren. Lagi-lagi terlihat kalau Mikasa waktu itu berniat membunuh Reiner dan Bertolt. Namun itu tidak terjadi karena sebelum mati sepenuhnya mereka berubah menjadi Titan. Kedua, saat insting membunuhnya terlihat saat misi membawa kembali Eren yang telah dibawa oleh Reiner dan Bertolt. Yang mana saat itu kondisinya begitu menegangkan. Karena waktu itu banyak Titan yang sedang mengepung mereka. Tapi meski begitu, Mikasa tetap berniat untuk membunuh Bertolt. Dan dengan kerja keras tim, akhirnya Eren bisa terselamatkan. Lanjut ke season keempat, di mana penampilan dari Mikasa cukup berbeda. Di mana ia terlihat telah memotong rambutnya menjadi pendek. Tapi meski begitu kecantikannya tidak menghilang. Malahan sifat cuek dan ambisi membunuh lebih besar dan meningkat drastis. Kemampuan Mikasa di season keempat jauh lebih kuat dari yang dulu. Apalagi sekarang ia telah mendapatkan peralatan baru yang bisa menghancurkan tengkuk dari Titan dengan mudah. Jadi terlihat kalau sekarang ia hampir setara dengan Levi. Dan itu terlihat saat peperangan besar melawan bangsa Marley. Di season keempat ini juga terungkap masa lalu dan asal klan dari ibunya. Yang mana ternyata ibu dari Mikasa adalah klan Azuma Bito. Dan itu terbukti dari tato di tangannya. Dan sekarang pula, ada negara tetangga yang bernama Hizuru meminta Mikasa untuk menjadi pemimpin di negara tersebut. Karena sekarang, klan Azuma Bito yang tersisa adalah Mikasa saja. Akan tetapi, Mikasa menolak tawaran tersebut. Karena dari lahir ia hidup di paradis. Maka dari itu, ia akan melindungi bangsa ini sampai darah penghabisan. Alasan kedua adalah ia tidak suka cara kotor dari Kiyomi. Yang mana Kiyomi datang ke sini bukan untuk melihat keadaan dari Mikasa. Tapi tujuan utama dari Kiyomi hanyalah bersekutu untuk mendapatkan sumber daya dari paradis saja. Oleh sebab itu, ia tidak mau menjadi bagian dari negara Hizuru. Suatu hari ada hal tak terduga lagi, di mana Mikasa mendengar kalau Eren telah memberontak dan membuat kelompok sendiri, yang mana kelompok Eren bernama Jaegerist. Pada saat itu Mikasa mulai bimbang kepada Eren,
Apakah Eren akan menentang pemerintahan? Mengingat sekarang pemerintahan berniat untuk memindahkan kekuatan Founding Titan Eren kepada orang lain. Dikarenakan Eren dicurigai telah bekerja sama dengan Zeke. Nah, hal itu terungkap jelas saat Eren menemui Mikasa dan Armin secara langsung, di mana Eren mengatakan kalau ia akan melakukan apa yang menurutnya benar. Lantaran sekarang pemerintah berniat untuk memindahkan kekuatan dirinya ke orang lain. Selain itu, ia juga memberitahu kalau tujuannya adalah untuk membuat dirinya dan umat Eldia bebas, dengan cara membunuh semua manusia seberang agar umat Eldia bebas. Di saat itu juga Eren mengungkapkan kalau ia sangat membenci Mikasa sejak dari kecil. Hal tersebut membuat Mikasa terkejut. Lantaran sejak dari dulu ia hanya ingin menjaganya saja, tetapi itu dibantah oleh Eren. Yang mana Eren mengatakan kalau Mikasa adalah seorang budak. Bahkan keinginan untuk menjaganya tidak bersifat dari keinginan hatinya, tetapi insting dari klan Ackerman. Mengingat dulu klan Ackerman dirumorkan sebagai penjaga kerajaan. Mendengar hal tersebut membuat Mikasa terkejut, sampai-sampai Mikasa tidak bisa berkata-kata. Nah, itulah kisah masa lalu Mikasa dari dulu sampai saat ini. Mungkin di akhir cerita, kisah Mikasa akan menjadi lebih menarik lagi. Dan apakah nantinya Mikasa akan kehilangan orang yang ia sayangi lagi atau malah sebaliknya? Kita tunggu kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.